Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan bab 16, yaitu dengan judul penilaian dan peringkat kelas. Sebelumnya, perkenalkan saya Alaiki Uswatul Ulia dengan NIM A320210145. Kemudian ada Rezantiano Fitria Ningrum dengan NIM A320210157. Lalu ada Dinda Sekar Ayu Wulandari dengan NIM A320210158, dan yang terakhir Balkis Afanin Kanza dengan NIM A320210160. Lanjut, pada bab 16 ini ada garis besar bab, yaitu yang pertama kelas sebagai konteks penilaian, kemudian yang kedua ada tes tradisional, pemberian peringkat, dan laporan kinerja. Pada konteks pertama, yaitu kelas sebagai konteks penilaian. Nah, kelas sebagai konteks penilaian menurut Vicky Farrow, penilaian adalah sebuah proses yang terus-menerus, bukan sekedar memberi ujian atau menentukan grade, tetapi sesuatu yang harus dilakukan guru untuk menentukan apakah muridnya sudah belajar dengan baik atau belum. Penilaian dapat berupa memberi pernyataan kepada murid, memonitor murid sambil berkeliling kelas ketika pelajaran berlangsung, dan memperhatikan muka murid yang kebingungan atau melihat senyum murid yang memahami pelajaran. Kemudian, penilaian sebagai integral pengajaran. Pakar penilaian James M. Similan pada tahun 1997-2001 percaya bahwa guru yang kompeten sering mengevaluasi muridnya dalam konteks tujuan pembelajaran dan mengadaptasi instruksinya sesuai dengan evaluasi itu. Ide ini mempresentasikan perubahan cara pandang terhadap penilaian, yakni dari konsep bahwa penilaian adalah hasil tersendiri yang diperoleh setelah instruksi selesai, menuju ke konsep integrasi penilaian dengan instruksi atau pengajaran. Selanjutnya, penilaian pra-instruksi. Penilaian ini didesain untuk menjawab pertanyaan, apa keahlian matematika yang dapat ditunjukkan oleh murid? Jika hasil dari penilaian menunjukkan bahwa murid kurang pengetahuan, maka bisa diberikan materi yang tidak terlalu sulit untuk murid. Jika hasil tersebut bagus, maka bisa dinaikkan level pembelajaran tersebut. Tanpa adanya penilaian pra-instruksi ini, maka akan beresiko memiliki kelas yang kebingungan, atau ketika level terlalu tinggi, ataupun kelas yang membosankan. Manfaat dari penilaian ini adalah untuk mengetahui tingkah laku murid, seperti pemalu atau terbuka, kosakatanya baik atau buruk, bicara dan mendengar dengan efektif atau tidak, bisa menghargai orang lain atau egois, berperilaku baik atau buruk, dan sebagainya. Juga fokuskan pada perilaku nonverbal untuk mendapatkan petunjuk yang mungkin mengungkapkan kecemasan, kejemuan, frustasi, atau kekurangpahaman murid terhadap suatu pelajaran. Strategi yang baik bagi seorang guru adalah memperbaiki kesan pertama terhadap murid sebagai hipotesis atau anggapan dasar. Kemudian dimodifikasi menggunakan observasi dan info selanjutnya. Nah, ada catatan, hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Kemudian ada penilaian selama instruksi. Salah satu tren yang paling signifikan dalam penilaian kelas adalah penggunaan penilaian formatif. Penilaian formatif adalah penilaian selama jalannya pelajaran, bukan setelah pelajaran selesai. Observasi secara terus-menerus dan memantau proses belajar murid saat mengajar akan membuat mengetahui apa yang harus dilakukan seterusnya. Penilaian selama instruksi membantu menentukan pengajaran pada level yang menentukan murid dan memperluas cakrawala pemikiran mereka. Penilaian ini juga membantu mendeteksi murid yang perlu penilaian individual. Memberikan umpan balik yang efektif merupakan aspek penting penilaian formatif dan selalu menjadi aspek integral dari pengajaran yang baik. Hal tersebut diantaranya harus segera, spesifik, dan individual. Penilaian pasca instruksi. Penilaian sumatif adalah penilaian setelah instruksi selesai dengan tujuan mencatat kinerja murid.
Penilaian sesudah instruksi akan menghasilkan informasi tentang seberapa baikkah murid dalam menguasai materi pada hari itu, apakah murid sudah siap masuk materi selanjutnya, grade apa yang harus diberikan, komentar apa yang harus diberikan kepada orang tuanya, dan bagaimana harus menyesuaikan instruksi. Penting untuk menyusun kriteria penilaian tentang apakah murid sudah mencapai target pembelajaran. Menurut MC Milan tahun 2001. Membuat penilaian kompatibel dengan pandangan kontemporer pembelajaran dan motivasi. Susan Brookhart pada tahun 2008 mengembangkan sebuah model tentang penilaian kelas dengan memotivasi siswa. Ia berpendapat bahwa setiap lingkungan kelas menjadi tempat serangkaian peristiwa yang diulang. Dalam peristiwa ini, guru akan berkomunikasi dengan siswa melalui tugas, kegiatan, dan umpan balik tentang kinerja. Penilaian terhadap pandangan pembelajaran dan motivasi juga menguatkan guru untuk mengembangkan tujuan atau target pembelajaran yang jelas. Beberapa contoh topik target pembelajaran yaitu murid mampu menjelaskan seberapa bervariasikah perbedaan kultur dan bagaimana kultur mempengaruhi keyakinan dan kehidupan orang. Murid mampu menjawab pertanyaan komprehensif tentang perbedaan kultural. Murid menunjukkan pengetahuan mereka tentang bagian-bagian dari tanaman dengan mengisi atau menggambar diagram dari semua bagian tanaman yang dipelajarinya. Murid juga mampu menunjukkan pemahaman mereka tentang kewarganegaraan dengan mengidentifikasi secara tepat apakah sebuah pertanyaan tentang kewarganegaraan benar atau tidak. Nah, selanjutnya adalah membangun penilaian berkualitas tinggi. Validitas adalah sejauh mana penilaian mengukur apa-apa yang hendak diukur. Dalam konteks penilaian kelas, validitas juga mencakup seberapa akurat dan berguna inferensi guru tentang penilaian tersebut. Inferensi adalah kesimpulan yang diambil seorang dari informasi. Reliabilitas adalah sejauh mana ujian menghasilkan skor yang konsisten dan dapat direproduksi. Skor yang reliable, bersifat stabil, dapat diandalkan, dan relatif bebas dari kesalahan pengukuran. Menurut Gregory tahun 2011, Lodico, Spaulding, dan Fogeley 2011. Penilaian kelas yang bermutu tinggi bukan hanya valid dan reliable, tetapi juga adil. Menurut MC Milan tahun 2001, National Research Council 2001. Penilaian dikatakan adil apabila semua murid mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan menunjukkan kemampuan dan pengetahuan mereka. Menurut Raden tahun 2001. Hume 2001. Selanjutnya, tren saat ini. Berikut ini adalah beberapa tren saat ini dalam penilaian kelas. Menurut Hamilton tahun 96, MC Milan 2011, dan Dewan Riset Nasional 2001. Yaitu menggunakan setidaknya beberapa penilaian berbasis kinerja menguji keahlian kognitif level tinggi. Menggunakan lebih dari satu metode penilaian. Menetapkan standar kinerja yang tinggi menggunakan komputer sebagai bagian dari penilaian, dan menggunakan lebih banyak soal pilihan ganda untuk mempersiapkan siswa untuk mengambil ujian standar negara berbasis berisiko tinggi. Tes tradisional. Tes atau ujian tradisional biasanya ujian dengan menggunakan kertas soal dan jawaban di mana murid mengerjakan soal pilihan, menghitung, memberi jawaban pendek, atau menulis esai. Soal dengan pilihan jawaban. Soal dengan pilihan jawaban memiliki format yang objektif yang memungkinkan jawaban siswa langsung dinilai dengan cepat. Kunci skor untuk jawaban yang benar dibuat dan diterapkan oleh pemeriksa atau dengan komputer. Pilihan ganda, benar atau salah, dan soal mencocokkan adalah jenis yang paling banyak digunakan dari soal ujian dengan pilihan jawaban. 1. Soal pilihan ganda. Terdiri atas dua bagian, inti ditambah satu set jawaban yang mungkin. Inti adalah pertanyaan atau pernyataan alternatif yang salah disebut jebakan. Tugas siswa adalah untuk memilih pilihan yang tepat di antara jebakan. Contoh, apa nama dari ibu kota Indonesia? Inti, A. Kuala Lumpur jebakan, B. Jakarta benar, C. Yogyakarta jebakan, D. Surabaya jebakan.
Kelebihan, nilai tidak terlalu dipengaruhi oleh tebak-tebakan, penilaiannya mudah, objektif, dan reliable. Kekurangan, penyusunan soal memakan banyak waktu, sulit menemukan jebakan atau distraktor yang akal, nilai dapat dipengaruhi oleh kemampuan membaca. 2. Soal benar atau salah. Meminta murid untuk menandai apakah sebuah pernyataan salah atau benar. Contoh, Jakarta adalah ibu kota Indonesia, benar atau salah. Soal ini memiliki kelebihan sebagai berikut. Penilaiannya mudah, objektif, dan reliable. Soal cocok untuk pertanyaan yang mengandung dua alternatif saja. Dalam periode waktu tertentu, ada relatif banyak soal yang dapat dijawab. Soal ini juga memiliki kekurangan sebagai berikut. Sulit untuk menulis soal pada level pengetahuan dan pemikiran yang tinggi yang bebas dari ambiguitas. Jawaban murid seringkali benar, tetapi tidak menunjukkan bahwa si murid tahu mana yang benar atau untung-untungan. 3. Soal mencocokkan. Merupakan soal di mana murid harus mencocokkan satu kelompok soal secara tepat dengan satu kelompok jawaban. Hambleton 1996. Saat ini menggunakan bentuk soal ini. Batasi jumlah soal yang hendak dicocokkan menjadi tak lebih dari 8 atau 10. Banyak pakar merekomendasikan penggunaan tak lebih dari 5 atau 6 soal per set. Linden 1996. Ujian pencocokkan memudahkan guru karena 1. Bentuknya yang padat dan tidak membutuhkan banyak tempat. 2. Dapat menilai dengan mudah dengan menggunakan template yang benar. Ini adalah contoh soal pencocokan. Soal ini memiliki kelebihan sebagai berikut. Relatif lebih mudah dalam perumusan butir soal, ringkas dan efektif dilihat dari segi rumusan butir soal dan pilihan jawaban. Penilaian dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan objektif. Kekurangan dari soal ini cenderung mengukur kemampuan mengingat, sehingga kurang tepat digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Kemampuan menebak dengan benar relatif tinggi karena jumlah pertanyaan soal dengan pernyataan jawaban tidak banyak berbeda dan tidak semua materi atau konsep dapat dilakukan dalam bentuk soal menjodohkan atau mencocokkan. Soal dengan konstruk jawaban. Soal dengan konstruk jawaban mengharuskan siswa untuk menulis informasi alih-alih memilih jawaban dari menu. Soal pendek dan esai soal adalah bentuk yang paling umum digunakan soal dengan jawaban di konstruk tradisional. Dalam penilaian, banyak soal dengan jawaban di konstruk memerlukan penilaian dari pihak pemeriksa. 1. Soal jawaban pendek adalah format jawaban dikonstruk di mana siswa diminta untuk menulis kata, frasa pendek, atau beberapa kalimat dalam menjawab tugas. Sebagai contoh, siapa penemu mesin diesel? Jawabannya adalah nama orang yang menciptakan mesin diesel. Soal ini memiliki kelebihan sebagai berikut, dapat memberikan penilaian atas pemecahan problem untuk berbagai macam materi pelajaran. Soal ini memiliki kekurangan sebagai berikut. Pertanyaan ini membutuhkan penilaian untuk dapat dinilai. Pertanyaan ini biasanya hanya mengukur daya ingat. Soal esai. Soal esai memberi lebih banyak kebebasan untuk menjawab pertanyaan. Soal esai bagus terutama untuk menilai pemahaman murid mengenai suatu materi, keahlian berpikir level tinggi, kemampuan untuk mengorganisasikan informasi, dan keahlian menulis. Saran untuk menulis esai yang baik, Sachs 1997. 1. Tentukan keterbatasan, beritahu murid tentang batas panjang, jawaban, dan bobot nilai untuk masing-masing soal esai. 2. Susun soal dengan baik dan jelaskan tugasnya, jelaskan apa yang harus mereka tulis. Contoh soal dengan susunan kata yang buruk adalah, siapa George Washington itu? Ini dapat dijawab dengan sedikit kalimat saja seperti, Presiden pertama Amerika Serikat. Dalam kasus seperti ini, Anda harus menentukan apa yang mesti ditulis murid. 3. Ajukan pertanyaan secara langsung, jangan berbelit-belit. Kelebihan soal esai. 1. Level tertinggi dari hasil pembelajaran, analisis, sintesis, evaluasi dapat diukur. 2. Integrasi dan aplikasi ide dapat ditekankan. 3. Waktu persiapan biasanya lebih sedikit ketimbang format soal tipe pilihan. Kekurangan soal esai. 1. Prestasi tidak dapat dibuat sampel secara memadai
karena dibutuhkan waktu untuk menjawab masing-masing pertanyaan. 2. Sulit untuk menghubungkan jawaban esai dengan hasil pembelajaran yang diharapkan karena adalah kebebasan memilih, menata dan mengekspresikan gagasan-gagasan. 3. Nilai bisa naik lantaran keahlian penulisan atau keindahan tulisan dan bisa turun karena tulisan tangan yang buruk, salah ejaan, dan kesalahan tata bahasa. 4. Penilaian memakan banyak waktu, bersifat subjektif, dan mungkin tidak reliable. 3. Penilaian alternatif. Tren penilaian alternatif. Salah satu tren saat ini adalah mewajibkan siswa memecahkan beberapa jenis masalah atau performa asli dalam menyelesaikan proyek atau menunjukkan keterampilan lain di luar konteks ujian atau esai. Galafam 2009. Kecenderungan lain adalah menyuruh siswa membuat portofolio belajar menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Budget and Chrisman 2009 AB. Penilaian alternatif tersebut diperlukan untuk membuat pengarahan yang kompatibel dengan pandangan kontemporer belajar dan motivasi. Penilaian alternatif menawarkan siswa lebih banyak pilihan daripada dalam mengambil ujian atau menulis semua. Salen 2010. Bayangkan beberapa penilaian alternatif yang dirancang seorang guru bahasa seni sekolah menengah KOMS 1997. Ia memberi siswa menu pilihan untuk memilih cakupan laporan buku, karya seni, video, dan model. Misalnya, dalam topik misteri, siswa dapat memilih untuk menulis laporan tentang seorang penulis cerita misteri, menulis misteri asli, membuat buku misteri anak-anak, atau melakukan wawancara dengan detektif swasta. Pilihan ini datang dengan set pengarahan rinci dan paduan penilaian untuk kontrol kualitas. Penilaian autentik berarti mengevaluasi pengetahuan dan keterampilan dalam konteks yang mendekati dunia nyata atau kehidupan nyata siswa sedekat mungkin. Penilaian tradisional telah melibatkan penggunaan ujian kertas dan pensil yang sering jauh dari konteks dunia nyata. Sebuah tren yang meningkat adalah untuk siswa dengan soal yang lebih mencerminkan realitas. Burke 2010. Di beberapa kalangan, istilah penilaian kinerja dan penilaian autentik telah digunakan secara bergantian. Penilaian kinerja bergerak dari penilaian tradisional dengan tes objektif menjadi penilaian kinerja telah digambarkan sebagai pergerakan dari mengetahui menjadi menunjukkan. Bird and Marshall 1996. Penilaian kinerja meliputi apa yang sering dianggap sebagai kinerja aktual siswa, seperti dalam tarian, musik, seni, dan pendidikan fisik. Dan juga ujian kertas, proyek, presentasi lisan, eksperimen, dan portofolio. Groundwood and Walk 2009. Fitur penilaian kinerja. Penilaian kinerja menggunakan metode evaluasi langsung, seperti mengevaluasi kinerja mereka sendiri. Penekanan ini menggeser tanggung jawab guru dan menempatkan lebih banyak di pundak siswa. Rubrik adalah alat bantu yang berguna untuk siswa dalam melakukan penilaian diri. Sebagai contoh, siswa mungkin diharuskan mengevaluasi lembar memo yang telah mereka ciptakan. Goodrich 1997. Beberapa penilaian kinerja mengevaluasi seberapa efektif kinerja sekelompok siswa, bukan hanya kinerja siswa secara individual. Dengan demikian, sekelompok siswa mungkin ditugaskan untuk membuat proyek ilmiah, alih-alih mengharuskan setiap siswa melakukan proyek individual. Evaluasi siswa dapat mencakup kontribusi individu dan produk kelompok. Pedoman penilaian kinerja.
Pedoman penilaian kinerja mencangkup 4 masalah umum R. Eschen and Russell 2008. Yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas. Tujuan bisa beragam. Untuk menetapkan nilai, untuk mengevaluasi kemajuan siswa, untuk mengenali langkah-langkah penting dalam kinerja, untuk menghasilkan produk yang akan dimasukkan dalam portofolio belajar, untuk memberikan contoh nyata kinerja siswa yang diterima di perguruan tinggi atau program lain, dan sebagainya. Kedua, mengidentifikasi kriteria diamati. Menetapkan kriteria kinerja membantu guru melampaui deskripsi umum seperti melakukan presentasi lisan atau menyelesaikan proyek ilmiah dalam menentukan apa yang siswa perlukan. Esten 2007. 3. Memberikan pengaturan yang sesuai. Sebagai aturan praktis, Anda disarankan untuk mengamati siswa lebih dari satu kesempatan, karena kinerja yang tunggal tidak mungkin cukup mewakili pengetahuan atau keterampilan siswa. 4. Menilai kinerja. Anda akan perlu untuk menilai atau memberi peringkat kinerja. Mengevaluasi penilaian kinerja. Banyak psikolog pendidikan mendukung peningkatan menggunakan penilaian berbasis kinerja. Galafan 2009, Stiggins 2008. Mereka berpendapat bahwa penilaian kinerja melibatkan siswa lebih dalam pembelajaran mereka, mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi, dapat mengukur apa yang benar-benar penting dalam kurikulum, dan dapat mengikat penilaian lebih ke pengalaman dunia nyata dan kehidupan nyata. Namun, walaupun dukungan terhadap penilaian berbasis kinerja cukup tinggi, banyak bagian Amerika Serikat dan Kanada pelaksanakan efektif menghadapi beberapa rintangan. Hamilton 1996, HLM 903. Penilaian kinerja sering mengambil lebih banyak waktu untuk membangun, mengelola, dan menilai ujian objektif. Selain itu, banyak ujian kinerja yang tidak memenuhi standar validitas dan reliabilitas didukung oleh banyak psikolog pendidikan. Selain itu, penelitian dasar untuk ujian kinerja tidak terlalu mapan. Namun, bahkan pendukung terkuat ujian nasional mengakui bahwa ujian ini tidak mengukur semua apa sekolah berharap siswa untuk belajar. Hamilton 1996. Meskipun perencanaan pembangunan dan penilaian ujian kinerja yang menentang, guru harus berusaha memasukkan penilaian kinerja sebagai aspek penting pengajaran mereka. Stiggins 2008. Saya baru ini bertanya guru bagaimana mereka menggunakan penilaian kinerja di kelas. Berikut ini adalah jawaban mereka. Anak usia dini. Sebagian dari penilaian di kelas anak usia dini yang didasarkan pada model penilaian kinerja, guru mengamati dan mencatat informasi yang anak tampilkan sebagai bagian dari bermain dan partisipasi dalam kegiatan kelas. Sebagai contoh, guru mungkin mencatat tanggal di kertas yang digunakan anak untuk menulis nomor telepon lengkapnya. Untuk pertama kali, menunjukkan pengetahuan tentang identitas, kemampuan menulis angka spesifik, urutan, memori, dan banyak lagi. Bagian informasi ini akan disimpan dalam catatan portofolio anak untuk dibagi dengan keluarga sebagai bagian dari proses penilaian. Sekolah dasar kelas 5. Saya membuat tugas untuk siswa di kelas dan untuk pekerjaan rumah. Misalnya, mereka dapat menghafal, melakukan puisi atau menulis, dan melakukan pidato mengenal aktivitas hak asasi manusia. Saya menilai kinerja penelitian, isi, bahasa, usaha, dan perhatian siswa. Sekolah menengah kelas 6 sampai kelas 9. Salah satu proyek saya adalah memberikan proyek dekade kepada siswa saya.
Para siswa bisa memilih satu dekade yang menarik mereka dan menyajikan temuan mereka di depan kelas. Mereka dapat melakukan hal ini seperti laporan berita dan berdandan seperti orang-orang dari satu dekade itu. Mereka juga dapat membawa musik dan cenderamata dari dekade mereka. Ini adalah hal yang menyenangkan dan pengalaman belajar yang besar bagi siswa. Sekolah tinggi kelas 9 sampai kelas 12. Dalam kelas bahasa Inggris, siswa memberikan 4 pidato, 1 menunjukkan metode, 1 menggunakan PowerPoint sebagai alat bantu visual, salah satu menunjukkan cerita pribadi, dan 1 direkam dan tercermin secara formal. Kami juga melakukan pidato tanpa persiapan di mana siswa akan memilih topik dan berbicara selama 2 menit. Pidato sangat menegangkan bagi banyak siswa sekolah tinggi, tapi saya biasanya melihat peningkatan dalam setiap pidato. Penilaian portofolio. Portofolio merupakan kemajuan yang signifikan dari ujian pembelajaran tradisional. Enger and Yeager 2010. Portofolio terdiri atas kumpulan kinerja siswa yang sistematis dan terorganisir yang menunjukkan kemajuan dan prestasi siswa. Portofolio adalah kumpulan tujuan pekerjaan yang bercerita tentang kemajuan dan prestasi siswa. Portofolio dapat mencakup berbagai jenis pekerjaan seperti menulis, sampel, jurnal, kaset, video, seni, komentar guru, poster, wawancara, puisi, hasil ujian, solusi masalah, rekaman komunikasi bahasa asing, penilaian diri, dan ekspresi lainnya dari siswa bahwa guru percaya menunjukkan keterampilan dan prestasi siswa. Grant and Johnson 2010. Portofolio dapat dikumpulkan di atas kertas dalam foto dan rekaman suara, rekaman video, disket komputer, atau CD-ROM. Ahli penilaian John Herman 1996 mengatakan bahwa penilaian portofolio telah menjadi semakin populer karena merupakan cara alami dalam mengintegrasikan pengarahan dan penilaian. Menggunakan portofolio secara efektif. Penggunaan portofolio secara efektif untuk penilaian membutuhkan yang pertama menetapkan tujuan portofolio, 2 melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan tentang portofolio, 3 mengkaji portofolio dengan siswa, 4 menetapkan kriteria untuk evaluasi, 5 menilai portofolio, 6 refleksi diri siswa. Mengevaluasi peran portofolio dalam penilaian portofolio. Belajar memiliki beberapa kekuatan. Sifat komprehensif, mereka menangkap kompleksitas dan kelengkapan kerja dan prestasi siswa. Mereka memberikan kesempatan bagi siswa mendorong pengambilan keputusan dan refleksi diri. Mereka memotivasi siswa untuk berpikir kritis dan mendalam, dan mereka memberikan mekanisme yang sangat baik untuk mengevaluasi kemajuan siswa dan perbaikan mutual DKK 2009. Saya baru-baru bertanya, guru, bagaimana mereka menggunakan portofolio dalam kelas mereka? Berikut ini adalah jawaban mereka. Anak usia dini. Kami menggunakan portofolio untuk mengumpulkan pekerjaan tertentu dilakukan oleh anak-anak. Kami seperti sampel, tulisan, dan gambar 3 kali selama setahun. Kami menyusun portofolio ini sama sehingga kami dapat menilai dan membandingkan perkembangan anak selama setahun. Orang tua menunjukkan portofolio selama konferensi untuk menunjukkan bagaimana anak mereka telah berkembang. Kami juga menggunakan portofolio sebagai alat untuk menilai kemungkinan penundaan perkembangan. Sekolah dasar kelas 5. Siswa kelas 4, saya melakukan portofolio menulis hasil terbaik dan portofolio menulis draft.
Proses pengumpulan bahan untuk kedua portofolio ini memakan waktu sekitar 5 minggu dengan campuran pelajaran menulis. Pada akhir tahun, siswa terlihat kemajuan tulisan mereka dengan memeriksa baik draft dan portofolio kerja terbaik. Sekolah menengah kelas 6 sampai 8. Saya memerintahkan murid-murid saya menyimpan portofolio dengan ujian, kuis, laporan proyek, esai, dan tugas penting mereka lainnya. Bagian penting proses portofolio adalah saat saya menginstruksikan siswa untuk membawa pulang portofolio mereka, mengevaluasi pekerjaan mereka dengan orang tua atau wali mereka, dan kemudian kembali ke sekolah dengan satu tujuan untuk meningkatkan pekerjaan mereka di kelas. Sekolah tinggi kelas 9 sampai kelas 12. Saya menggunakan portofolio untuk siswa saya dalam pengalaman dan kerja mereka. 4 kali dalam setahun mereka memasukkan evaluasi supervisor pada tugas pekerjaan mereka, refleksi mereka sendiri terhadap pekerjaan itu, penerapan pekerjaan yang sesuai, dan umpan balik terhadap wawancara yang mereka lakukan. Saya mendorong siswa untuk menyusun portofolio mereka secara profesional untuk digunakan saat mencari pekerjaan berikutnya. Kemudian untuk yang selanjutnya akan membahas mengenai subbab keempat, yaitu mengenai pemberian peringkat dan pelaporan kinerja. Pemberian peringkat dan pelaporan kinerja berarti menerjemahkan informasi penilaian deskriptif menjadi huruf, angka, atau tanda lain yang menunjukkan kualitas pembelajaran atau kinerja siswa. Tujuan pemberian peringkat menurut Irassian dan Russell, peringkat memiliki 4 tujuan dasar. Yang pertama yaitu administratif, yang kedua ada informasional, yang ketiga ada motivasional, dan yang keempat ada bimbingan. Untuk administratif, nilai membantu menentukan peringkat kelas siswa, kredit untuk wisuda. Kemudian yang kedua ada informasional, yaitu nilai dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan siswa, guru, dan orang tua. Yang ketiga ada motivasional, memotivasi siswa secara ekstrinsik untuk meraih nilai yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir ada bimbingan, yaitu nilai membantu siswa, orang tua, dan konselor untuk memilih program yang tepat dan tingkat bagi siswa. Kemudian yang selanjutnya membahas mengenai komponen sistem peringkat. Terdapat 3 jenis utama penilaian guru yang mendasari sistem penilaian. Yang pertama, standar perbandingan kinerja. Standar perbandingan yang digunakan untuk pemberian nilai mengacu pada norma atau mengacu pada kriteria. Pemberian nilai yang mengacu pada kriteria itu lebih direkomendasikan dibandingkannya mengacu pada norma. Kemudian yang kedua ada aspek kinerja siswa. Selama periode pemberian peringkat, siswa kemungkinan akan menciptakan banyak hasil yang dapat dievaluasi dan digunakan sebagai dasar untuk pemberian peringkat. Banyak guru yang menggunakan ujian sebagai utama atau mungkin satu-satunya dasar untuk menetapkan peringkat. Namun, banyak ahli yang merekomendasikan mendasarkan pemberian peringkat keseluruhan berdasarkan serangkaian ujian dan penilaian jenis lain. Kemudian, yang ketiga ada bobot jenis bukti. Jadi seorang guru itu perlu menentukan berapa bobot untuk berbagai komponen peringkat siswa. Jadi, bobot di sini maksudnya adalah penghakiman yang terlibat dalam bagaimana guru menyintesis informasi untuk sampai pada nilai siswa. Yang selanjutnya, mengenai pelaporan kemajuan dan peringkat siswa kepada orang tua. Menurut Gasky dan Bailey tahun 2010, peringkat adalah metode yang paling umum untuk menginformasikan orang tua tentang kemajuan dan kinerja anak di kelas. Hal yang paling penting dalam melaporkan kemajuan siswa adalah rapor. Rapor menurut Macmillan tahun 2011 adalah metode standar pelaporan kemajuan dan peringkat siswa kepada orang tua. Bentuk pemberian peringkat pada rapor bervariasi dari satu sistem sekolah ke sekolah yang lain, dan dalam banyak kasus dari satu tingkat kelas yang lain. Beberapa rapor juga memiliki kategori untuk karakteristik afektif seperti usaha, kerjasama, dan perilaku lain yang sesuai dan pantas. Strategi pelaporan yang lain adalah laporan kemajuan tertulis. Jadi, laporan kemajuan tertulis itu seperti memberikan orang tua dengan laporan mingguan, 2 mingguan, atau bulanan kemajuan mengenai kemajuan dan prestasi siswa. Laporan-laporan tersebut dapat mencakup kinerja siswa pada ujian dan kuis, proyek, laporan lisan, dan sebagainya.
Mereka juga dapat mencakup informasi tentang motivasi, kerjasama, dan perilaku siswa, serta saran untuk bagaimana orang tua dapat membantu siswa dalam meningkatkan kerja mereka. Yang selanjutnya adalah konferensi orang tua dan guru. Strategi pelaporan ini merupakan cara lain untuk mengkomunikasikan informasi tentang nilai dan penilaian. Konferensi tersebut merupakan tanggung jawab dan kesempatan. Orang tua memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anak mereka dan bagaimana anak mereka dapat meningkat. Pertemuan juga memberikan kesempatan untuk memberikan informasi yang berguna kepada orang tua mengenai bagaimana mereka dapat menjadi mitra dengan Anda dalam membantu anak belajar lebih efektif. Yang selanjutnya akan membahas mengenai beberapa isu dalam pemberian peringkat. Isu yang pertama, apakah tugas yang tidak dikerjakan itu harus diberikan nilai 0? Memasukkan nilai 0 dalam angka lain akan merusak nilai. Banyak ahli dalam pemberian peringkat merekomendasikan tidak menggunakan nilai 0 karena hal itu memberikan bobot tugas lebih dari apa yang dimaksudkan dalam interval antara 0 sampai 65 atau 70 lebih untuk interval antara skor untuk kelas lainnya. Menggunakan skor 60 untuk tugas yang tidak dikerjakan dianggap lebih masuk akal. Yang kedua, haruskah guru secara ketat menggunakan angka dalam memberikan peringkat? Salah satu kekhawatiran tentang pemberian peringkat adalah bahwa terlalu banyak guru terlibat dalam angka-angka yang ceroboh, yang sekarang lebih mungkin terjadi dengan tersedianya perangkat lunak. Tidak peduli bagaimana tujuan proses dalam menentukan rata-rata skor dan nilai, pemberian peringkat tetap menjadi pertimbangan profesional. Pada akhirnya, penting bagi guru untuk yakin bahwa peringkat yang mereka berikan mencerminkan apa yang siswa ketahui, pahami, dan mampu melakukan dalam kaitannya dengan standar kinerja. Untuk yang ketiga, haruskah pemberian peringkat dihapuskan? Sebagai ahli pemberian nilai kelas, Peter Irasian dan Michael Russell tahun 2008 menyimpulkan, peringkat adalah simbol yang kuat dalam masyarakat kita, yang dianggap secara serius oleh siswa, guru, dan masyarakat. Terlepas dari apakah Anda menyukai cara pemberian nilai saat ini dilakukan dan bahkan jika Anda berpikir itu harus dihilangkan di masa mendatang, adalah penting bagi Anda untuk menganggap serius pemberian nilai Anda dan melakukannya dengan cara yang adil untuk siswa Anda. Jangan gunakan peringkat untuk menghargai atau menghukum siswa Anda karena Anda menyukai mereka atau tidak menyukai mereka. Peringkat siswa selalu berdasar pada seberapa baik mereka telah belajar materi pelajaran berdasarkan bukti objektif pembelajaran. Kemudian yang terakhir, apakah terlalu banyak inflasi nilai? Beberapa guru tidak ingin memberikan nilai rendah karena menunjukkan bahwa mereka mengurangi motivasi siswa untuk belajar. Namun, beberapa kritikus berpendapat bahwa inflasi kelas, terutama dalam memberikan peringkat tinggi untuk hasil kinerja biasa-biasa saja, justru memberikan siswa dengan keyakinan palsu bahwa mereka telah belajar dan telah mencapai lebih dari yang sebenarnya. Hasilnya adalah bahwa banyak siswa merasa bahwa mereka dapat bekerja di bawah kemampuan mereka dan masih mencapai peringkat tertinggi. Sekian dari materi yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.